Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik? Apakah kalian sudah banyak-banyak membaca? Bu Amin senang kalau kalian sudah banyak-banyak membaca ya. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian lingkaran dan sebuah simbol yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Namanya pi. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Lingkaran adalah bangun yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahukah kamu apa lingkaran itu? Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan titik merah berikut. Kemudian, kita membuat sebuah titik yang berjarak 10 cm dari titik awal. Seperti ini. Kemudian, kita juga buat yang sama di sini, di sini, di sini. Banyak ya. Nah, sudah terlihat kan polanya? Ya, ini akan membentuk sebuah lingkaran. Jadi jelas ya, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang semuanya berjarak sama pada titik tertentu. Ya, kita lanjutkan ya. Kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan lingkaran. Sekarang kita akan pelajari bagian-bagian dari lingkaran. Coba perhatikan, titik merah yang ada dalam lingkaran itu dinamakan titik pusat. Ya, ini namanya titik pusat. Kemudian ada garis ya dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Ini dinamakan jari-jari. Ingat, ini namanya jari-jari. Jari-jari juga bisa kalian gambar di sini atau di sini, ya. Semuanya namanya jari-jari. Jadi jari-jari itu bisa jadi banyak, ya. Nah, sekarang ada garis lurus yang melintasi lingkaran dengan melewati titik tengahnya. Ini dinamakan diameter. Ya, dari gambar ini kalian pasti tahu bahwa panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Ingat, panjang diameter 2 kali panjang jari-jari. Kita lanjutkan ya. Ya, kayaknya enak banget ya. Bu Amin coba potongkan buat kamu. Tahukah kamu, potongan yang Bu Amin buat ini namanya juring. Ingat-ingat ya, juring. Apa kamu mau lagi? Silahkan potong sendiri ya. Loh, kok motongnya kayak gitu sih? Nggak apa-apa deh. Yang ini juga bagian lingkaran. Yang seperti ini namanya tembereng. Ingat ya, tembereng. Bagian yang seperti ini namanya tembereng. Oke, masih ingat kan? Bagian ini namanya apa? Ya, ini adalah tembereng. Tembereng adalah bagian dari lingkaran kan? Nah, ada garis lengkung ya yang menghubungkan A dengan B itu dinamakan busur. Busur ya. Garis lengkung AB dinamakan busur. Sedangkan pada gambar berikut ada garis lurus ya antara A dan B ya. Ini dinamakan tali busur. Ingat ya, ini tali busur. Ya, ada garis yang ditarik dari pusat lingkaran tegak lurus dengan tali busur. Gimana itu ya? Nah, ini dia. Garis yang ditarik dari pusat lingkaran tegak lurus dengan tali busur. Nah, yang ini namanya apotema. Ingat-ingat, ini namanya apotema. Jelas ya? Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar menghitung luas dan keliling lingkaran. Maka, kita pelajari dulu sebuah simbol matematika yang digunakan dalam rumus luas dan keliling lingkaran, ya, yaitu pi. Ini namanya pi. Ingat-ingat, cara membacanya pi. Siap ya? Kita lanjutkan. Pi adalah perbandingan
antara keliling dan diameter lingkaran. Kamu tahu kan? Perbandingan ditulis dalam bentuk pembagian. Berarti pi adalah keliling lingkaran per diameter lingkaran. Atau keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran. Ya, karena pi adalah perbandingan, maka nilainya selalu tetap. Nggak peduli lingkarannya itu kecil banget atau besar banget, maka nilai pi akan tetap sama. Paham? Ya, alhamdulillah. Lalu, berapa nilai pi? Ya, untuk memahaminya, perhatikan dua lingkaran berikut. Yang satu kecil, yang satu lagi besar. Bayangkan saja, diameter yang berwarna merah itu lentur, sehingga bisa dibalutkan ke seliling lingkaran. Coba kita balutkan ya. Ya, ternyata 1 kali diameter itu masih kurang ya. Kita tambah lagi. Ya, kali ini warnanya Bu Amin buat biru. Kita balutkan lagi. Ya, ternyata 2 kali diameter juga masih kurang, belum bisa menutupi keseluruhan lingkaran. Bagaimana kalau kita tambah lagi, 1 kali lagi? Ya, ternyata 3 kali diameter belum cukup ya, kurang sedikit lagi. Nah, yang sedikit ini nilainya 0,14 kira-kira, ya itu kira-kira. Nah, jadi nilai pi adalah 3,14. Ya, itu baru cukup untuk menutupi seluruh lingkaran. Berarti nilai pi adalah 3,14. Yang harus kalian ingat adalah 3,14 ini adalah nilai pembulatan. Seharusnya di belakang angka 3 masih ada banyak sekali bilangan-bilangan lain yang jumlahnya tidak terhingga dan tidak berulang. Untuk mudah menghitungnya, ya kalian cukup gunakan 3,14 saja sebagai pembulatan. Pi juga bisa ditulis dalam pecahan biasa, yakni 22/7. Untuk menghitung luas dan keliling lingkaran yang jari-jarinya kelipatan 7, kalian bisa menggunakan 22/7. Jelas ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita sudah paham apa itu lingkaran, jari-jari, diameter, kemudian tembereng, dan juga juring. Kita juga sudah pelajari sebuah simbol matematika yang biasa digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkarannya, yaitu pi. Nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sekian dari Bu Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.